Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Yeni Isnaini. Saya guru di UPT SMP Negeri 3 Gresik. Saya mengajar IPA. Kali ini saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas 9D tentang tema solusi sains untuk lingkungan. Materinya adalah sampah dan permasalahannya. Metode pembelajarannya adalah pembelajaran berbasis masalah. Saya ambil judul pada pembelajaran kali ini adalah kupas pisang, kurangi penggunaan plastik, pilah sampah dan manfaatkan mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Selamat pagi. Apa kabarnya? Baik. Baik semua ya? Baik. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa? Noval. Oh, kenapa Noval? Sakit. Oh, ya mudah-mudahan segera sembuh ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dulu dengan berdoa bersama-sama. Terima kasih, semoga dengan Al-Fatihah ini Allah memberikan kelancaran pada pembelajaran kita hari ini dan mendapatkan manfaatnya. Dengan penuh semangat, bunyikan yel-yel kelas 9D. Together today, together forever. Pembelajaran pada pagi hari ini akan Ibu mulai dengan menayangkan video. Apakah kalian sudah mencermati dengan serius tentang video yang sudah Ibu tayangkan tadi? Ada masalah apakah yang ada di video tadi? Ya, Arlin. Permasalahan sampah plastik bercampurnya dengan sampah organik dan anorganik sendiri. Memangnya kenapa? Kok kalau bercampur itu kok serem? Ya, Safa? Ya. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari tanah, air, maupun udara. Juga menyebabkan dampak bagi kesehatan manusia seperti pernafasan dan kesehatan kulit. Terus tadi pagi juga Ibu lihat anak-anak 9D itu ada di sekitar sampah di halaman. Silakan kalian ceritakan. Kita menemukan sampah plastik bercampur dengan sisa makanan, Bu. Yaitu menandakan bahwa masyarakat belum bisa memilah sampah dengan benar. Kenapa sampah itu harus dipilah? Apa itu sampah organik dan anorganik? Kalau sampah organik adalah plastik, kaca, dan logam yang susah terurai. Jadi perbedaannya sampah organik dan anorganik adalah mudah terurai dan susah terurai. Maka Ibu beri pembelajaran hari ini dengan nama kupas pisang, kurangi penggunaan plastik, pilah sampah, dan manfaatkan mulai dari sekarang. Nah, sebelum kalian unjuk kerja, menunjukkan aksi kalian ya, bagaimana cara memilah, terus kalian berkampanye menggunakan poster dan membuat kompos. Ibu buat pertanyaan dulu supaya semakin mendalam ya. Yang mudah menguraikan sampah organik itu siapa ya sebenarnya ya? Organisme pengurai sampah organik adalah bakteri seperti Bacillus subtilis dan bakteri Pseudomonas. Untuk yang kedua adalah jamur. Jamur seperti Aspergillus dan jamur Penicillium. Yang ketiga adalah cacing tanah. Untuk peranan dalam menguraikan sampah adalah 1. Memberikan nutrisi bagi tanah, 2. Menyuburkan tanah, 3. Membuat sampah menjadi kompos. Ya, bayangkan jika penumpukan sampah organik yang membusuk itu dibiarkan oleh pengurai. Bahkan yang membusukkan itu juga si pengurai sampai hancur ya. Itulah peranan dari mikroorganisme pengurai. Sampai di sini sudah paham ya anak-anak ya? Ya. Silakan kalian barangkali mau bertanya. Saya Bu, saya pernah membaca di penumpukan sampah itu terdapat metana. Bagaimana sih Bu proses terbentuknya metana itu? Untuk proses terbentuknya gas metana di TPA terjadi menjadi 4 fase. Yang pertama, fase aerobik, yang kedua, fase anaerobik asam, yang ketiga, fase metanogenesis, yang keempat, fase maturasi.
Untuk dampak bagi lingkungan sekitar, yaitu dapat menyebabkan bau tidak sedap yang dapat mengganggu masyarakat sekitar TPA dan berpotensi menyemari air tanah yang melalui lindi. Baik anak-anak, untuk melanjutkan pembelajaran kita supaya lebih semangat lagi, mari kita beri dengan tepuk semangat. Tepuk semangat. Kita buat poster aja yuk bertema tentang sampah. Gimana? Tahap pertama adalah memahami. Di sini, murid berdiskusi secara aktif dalam kelompok untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan sampah yang mereka temui di sekolah dan di rumah. Tadi kalian sudah diskusi dalam kelompok dan memilih pilihan unjuk kerja kalian sesuai hasil diskusi. Waktu 30 menit dari sekarang, yang kompos juga. Setelah itu kembali ke kelas untuk mempresentasikan hasil unjuk kerjanya. Hari ini saya akan mempresentasikan poster kampanye tentang tema sampah. Poster kami berpesan, kurangi sampah, selamatkan bumi. Tujuannya untuk mengajak masyarakat lebih peduli lingkungan, misalnya dengan memilah sampah, mengurangi plastik, dan membuang sampah pada tempatnya. Harapannya, poster kami dapat memberikan kesadaran terhadap masyarakat untuk peduli sampah. Kami dari kelompok membuat kompos akan mempresentasikan tentang kegiatan kami tadi. Jelaskan pengertian kompos dan sebutkan 3 manfaatnya bagi taman. Kompos adalah pupuk organik hasil penguraian sampah organik oleh mikroorganisme. Manfaat menyuburkan tanah, memperbaiki struktur tanah, menyediakan nutrisi untuk tanaman. Mengapa dalam membuat kompos perlu ditambahkan air secukupnya? Air diperlukan untuk aktivitas mikroorganisme dalam menguraikan bahan organik dan menjaga kelembaban optimal untuk proses dekomposisi. Jelaskan proses sains yang terjadi selama pengomposan. Proses sains yang terjadi selama pengomposan yaitu mikroorganisme menguraikan bahan organik kompleks menjadi senyawa sederhana melalui proses dekomposisi aerobik, menghasilkan humus, CO2, air, dan panas. Lalu mengapa pengomposan disebut sebagai teknologi ramah lingkungan? Berikan 3 alasannya. 1. Mengurangi volume sampah organik. 2. Tidak menghasilkan polusi. Dan 3. Menghasilkan pupuk untuk menyuburkan tanah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sudah menemukan beberapa solusi sains untuk lingkungan dengan cara sederhana. Kalian sudah melakukan upaya kampanye, membuat poster kelompok 1 sampai 4, melakukan pemilahan sampah kelompok 5 dan 6, dan kelompok 7 membuat kompos. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita lakukan refleksi, merenung sejenak. Pembelajaran hari ini apakah menyenangkan? Menyenangkan. Apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran pada hari ini? Saya sekarang semakin sadar dan saya harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan harus bisa melakukan pemilihan sampah sesuai pada tempatnya. Ya, bagus. Silakan, Sula. Saya akan mengolah sampah organik di rumah saya untuk dijadikan pupuk kompos. Nah, anak-anak, refleksi sudah kita lakukan bahwa kalian menyadari akan pentingnya pemilahan sampah, pengurangan penggunaan plastik, dan pengolahan sampah organik menjadi kompos. Nah, anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengingatkan untuk selalu belajar dan selanjutnya kalian akan pelajari tentang tekanan. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.